Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Lagi shalom. Shalom. Masih luar biasa, ujiannya luar biasa. Saya ingin lagi paling keras. Shalom. Shalom. Arti shalom adalah damai sejahtera. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen sering berkata shalom, kita sedang memberikan damai sejahtera kepada orang yang kita kasih salam. Firman Tuhan berkata, jika orang itu tidak layak menerima salam kita, itu akan kembali kepada kita. Kita double porsi. Jadi kata shalom, kita masuk ke rumah, shalom. Kalau ketemu orang, shalom. Kalau orang yang dikasih salam kita tidak layak, salam itu kembali kepada kita. Jadi kita double damai sejahtera. Jadi tidak salah kita berkata shalom kepada siapapun. Itu luar biasanya kata shalom, saudara. Dan oleh sebab itu di sore hari ini, perkenalkan, nama saya Yohanes Jatmiko. Saya seorang evangelis dari sebuah gereja di Indonesia dengan denominasi Yesus Hidup Sejati, YHS Church. Jadi saya salah satu pejabat di gereja itu, dan saya berasal dari Indonesia, khususnya di kota Solo. Pernah dengar Solo, Jawa Tengah? Solo itu tempat lahirnya presiden yang kemarin sudah berakhir masa jabatannya, Pak Joko Widodo. Itu tinggal di Solo. Sekarang dia pulang Solo. Sekarang yang menggantikan adalah anaknya jadi wakil presiden di Indonesia. Dan saya bersama rombongan, saya teman, itu namanya Pak Danang, boleh panggil diri. Luar biasa. Kami sedikit bercerita. Kami S1 kami, sarjana kami adalah, saya matematika di sains, MIPA, sedangkan beliau di fisika. Jadi kami sama-sama orang sains. S1 saya, baru S2 kami ambil teologi. Artinya gini, ketika kami mengalami dalam S1 cari pengetahuan yang eksak, ilmu pasti, ternyata ketika kami menemukan ilmu yang lebih tinggi, kami berasa excited, berasa sangat tertarik sehingga kami mendalaminya sampai sekarang. Akhirnya saya sama istri bersepakat untuk ambil full timer. Jadi kami sekeluarga, saya punya anak 2, tadi pagi sudah datang. Tadi karena kemarin dari Solo Kupang sampai malam kami menginap, pagi-pagi harus naik darat dari Kupang ke Timur Leste 12 jam, mungkin kecapean, jadi mohon maaf. Nanti tanggal 25 mereka akan hadir kembali bersama kita. Saya bersyukur, saya sekarang ambil S2 teologi di sebuah STT namanya Torsina di kota Solo, dan ini saya lagi sedang mengerjakan tesis. Puji nama Tuhan. Dan saya mau bagikan di sore hari ini bahwa yang kita sembah adalah sama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dan Yesus Kristus adalah yang kita akan bahas adalah, kita boleh bukakan tentang harapan baru. Jadi, saudara, harapan dalam kekristenan, iman, pengharapan, dan kasih, 3 elemen penting yang sangat melekat di dalam dunia kekristenan. Karena harapan, salah satunya adalah pengharapan yang kita akan bahas di sore hari ini. Pengharapan adalah sebuah pegangan dalam kehidupan. Saya ulangi, harapan adalah pegangan dalam kehidupan. Kita mungkin tidak menyadari pentingnya pengharapan, karena mungkin kita tidak pernah berhadapan dengan namanya putus pengharapan. Jadi kita pikir pengharapan itu tidak sesuatu yang penting untuk dipikirkan, karena kita tidak pernah dalam situasi kita putus pengharapan. Seringkali manusia menaruh pengharapannya kepada keuangan. Jadi kalau sudah punya uang banyak, punya dolar banyak, dia menaruh harapannya kepada uang itu. Sehingga ketika dikasih pengharapan kepada keuangan, dia merasa nyaman dalam kehidupannya. Mungkin beberapa orang ketika dia punya kekuasaan, punya jabatan, dia menaruh pengharapan itu kepada kekuasaan, kepada jabatan. Oke. Ada yang juga dia menaruh dalam pekerjaannya. Dia punya pekerjaan yang bagus, income yang bagus, dia punya sesuatu yang dapat dikerjakan dan menghasilkan, dia menaruh pengharapannya kepada pekerjaan itu. Ada juga yang punya pengetahuan, dia seorang pemikir, dia seorang intelek, dia menaruh pengharapan kepada pengetahuannya itu. Di sisi lain, ada orang yang menaruh pengharapan kepada relasi. Dia punya relasi dengan pejabat, dia punya relasi dengan aparat,
sehingga dia menaruh pengharapan kepada relasi ini. Ini kita lihat beberapa orang seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika semuanya itu sudah tidak bisa menolong? Ketika keuangan tidak bisa menolong, ada seorang yang kaya dan akhirnya ketika anaknya sakit, dia bawa ke beberapa dokter, dan akhirnya ketika dia ketemu dengan dokter yang bagus, ku bayar berapapun asal anakku selamat. Ketika uang tidak bisa memberikan keselamatan kepada anak ini, uang tidak bisa menjadi harapan di situ. Karena dokter bilang, saya sudah katakan, bagaimana jika itu terjadi kepada bapak ibu saudara, keuangan tidak bisa menolong bapak ibu saudara. Uang yang banyak kita punya tapi tidak bisa menolong lagi. Atau mungkin pekerjaan saudara sudah di PHK, putus dengan pekerjaan, di PHK sudah istilahnya putus hubungan kerja tanpa diberitahu, tahu-tahu kamu hari ini kamu harus keluar dari pekerjaan ini dan silahkan keluar tanpa pesangon. Sebelumnya menaruh pengharapan pada pekerjaan, di hari itu harapan hilang. Coba kita mau mulai berpikir, kalau kita berada dalam situasi seperti itu, kita punya masalah besar, tapi relasi yang kita andalkan selama ini, pejabat atau aparat atau juga tidak mampu menolong bapak ibu saudara. Bagaimana? Kita mudah-mudahan kalau ada masalah, ada relasi yang mampu membantu. Tapi ketika ada masalah, relasi kita tidak mampu menolong kita, kita diperhadapkan posisi seperti itu. Atau mungkin ketika pengetahuan kita tidak bisa menolong kita, kita punya intelek, kita punya pengetahuan yang luar biasa, tapi di suatu titik pengetahuan kita ini tidak menjawab permasalahan kita. Coba kita akan lihat bagaimana jika orang diperhadapkan di titik itu, apa yang terjadi bapak saudara? Halo, putus pengharapan. Di sisi lain, masalah itu adalah sesuatu yang sementara. Tapi seringkali beberapa orang ketika masalah datang untuk sementara, tapi dihadapi atau diselesaikan dengan keputusan yang permanen. Contohnya apa? Bunuh diri. Di negara ini ada yang bunuh diri, Pak? Oh, coba ini ternyata dia diperhadapkan keuangan sudah tidak bisa menolong, relasi tidak bisa menolong, kemudian dia menolong, dia di titik di mana putus namanya pengharapan, hopelessness. Sehingga masalah itu sementara, ada kadaluarsanya, kayak berpikir aku harus mengakhiri hidupku, yaitu dengan keputusan yang permanen. Kalau sudah bunuh dia udah selesai. Tapi ada masalah baru, yaitu dia nggak tahu masuk kemana. Kalau bunuh diri maksudnya tahu sendiri, saudara. Oke? Atau ada pernikahan di ujung tanduk dan dia berpikir nggak ada jalan keluar lagi. Mungkin keuangannya udah hancur dan udah pokoknya tidak bisa, atau dia punya will wanita idaman lain atau pria idaman lain. Akhirnya dia nggak bisa mempersatukan hubungan itu lagi dan akhirnya dia mengambil keputusan yang permanen, yaitu bercerai. Di bapak ibu ada juga yang bercerai, banyak Pak? Banyak. Ini saudara. Jadi seringkali putus pengharapan, dia mengambil sebuah keputusan yang permanen, padahal masalah itu cuma sementara, tidak permanen. Dia bisa datang dan dia bisa pergi. Tapi ketika diperhadapkan masalah itu, dia nggak bisa untuk yang permanen, bunuh diri atau mungkin dia bercerai. Saya katakan bahwa Amsal 13 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita banyak melihat peristiwa-peristiwa di mana kita lihat di televisi, di handphone saudara, di berita, banyak yang bunuh diri. Tapi ada beberapa orang yang mengambil keputusan untuk datang ke gereja. Dia pikir ketika datang ke gereja pasti ada solusi, karena Yesus adalah harapan baru. Mungkin bapak saudara ada seperti itu. Siapa tahu ke gereja saya punya jawaban yang saya tunggu-tunggu. Kita akan lihat, adakah peristiwa di Alkitab yang mencatat hal itu?
Mari Bapak Saudara kita buka bersama-sama dalam Mazmur pasal yang kelima. Kita akan lihat dari sisi bagaimana seseorang menghadapi hal hopelessness atau putus pengharapan. Markus pasal 5 berkata, next selanjutnya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa Bapak Saudara? 12 tahun kenapa? Kaya raya? 12 tahun kenapa? Pendarahan, bayangkan 12 tahun pendarahan bapak yang ibu-ibu atau yang remaja yang sudah menginjak dewasa. Kalau pendarahan biasa per bulanan itu berapa hari maksimal? Halo, ibu yang sudah mengalami maksimal mens berapa hari? Berapa? 3 hari. 3-4 hari lah. Bayangkan ini 12 tahun. Kira saya 12 tahun pendarahan. Jadi ada darah yang keluar dari malahnya, dan dia bertahun-tahun mengalami pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang pendek, itu waktu yang panjang. Bayangkan kita 3 hari 4 hari sudah gimana rasanya? Ibu-ibu capek-capeknya 3 hari ibu. Capek terus rasanya pegel-pegel gitu. Kalau 12 tahun bayangkan gimana? Gak bisa bayangkan ya, karena nggak ngalamin. Tapi wanita ini mengalami 12 tahun pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, berulang-ulang saudara. Jadi ketika dia menghadapi sakit penyakit ini, tahun pertama dia dengar dari tetangganya di sana ada tabib yang bagus, ada dokter bagus. Dia ambil mungkin emasnya, dijual, dapat uang. Dia taruh pengharapan kepada dokter ini. Siapa tahu dia sembuh. Ternyata tidak sembuh. Dan dia putus pengharapan lagi. Dia pulang ke rumah dengan aduh kok gak sembuh. Udah seminggu, udah sebulan saya berobat tidak sembuh. Tahu-tahu dia ketemu dengan seseorang famili, kamu akan sembuh. Buktinya dia disembuh di dokter sana, di tabib sana. Dia datang lagi, dia jual mungkin emas yang lain, dia uangkan, dia bawa ke dokter. Siapa tahu dokter ini menyembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Tidak menyembuhkan. Bertahun-tahun dia berharap kepada dokter, tabib. Ternyata apa yang terjadi? Tidak sembuh, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, sudah habis semuanya. Bayangkan 12 tahun, berarti dia bukan orang yang miskin, dia punya uang banyak. Selama 12 tahun mampu membayar tabib. Kalau sekarang mungkin baik saudara mungkin ke luar negeri, ke Singapura, ke Penang, Malaysia untuk berobat di situ. Bayangkan wanita ini 12 tahun menghabiskan semua hartanya untuk mendapatkan namanya harapan baru. Kalau kita lihat dalam perjalanan wanita ini, dia seperti berjalan, kalau dalam bahasa jet coaster. Dia dapat pengharapan baru, gagal. Dapat pengharapan baru, gagal. Dapat pengharapan baru, gagal. Pengharapan baru, gagal, dan berulang-ulang dia mengalami namanya kegagalan atau hopelessness, putus pengharapan. Berita baiknya saudara di ayat ke-28, 27, ia sudah mendengar berita tentang Yesus. Ini kabar baiknya saudara. Wanita ini ketika gagal, ketika putus pengharapan, dia mendengar berita tentang Yesus. Kita tentang apa? Tentang Yesus. Maka ia mendekatinya dari, kita lihat lagi ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, sebab katanya asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dari mana wanita ini mendapatkan ide itu? Kita lihat nih. Iman timbul dari pendengaran akan
Wih, keren nih, pada hafal nih. Di mana ayatnya? Di Roma pasal 10 ayat. Wih, tepuk tangan, luar biasa. Kita lihat ayat selanjutnya. Kita lihat. Next. Oke. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus atau firman Kristus. Kata timbul, saudara. Kita lihat. Bapak Ibu saudara, kalau dengan kata timbul itu apa yang di benak Bapak Ibu saudara? Timbul. Muncul ke permukaan, timbul. Jadi kalau sesuatu itu tidak pernah tenggelam, kapan muncul timbulnya? Jadi perlu ada yang ditenggelamkan supaya timbul. Jelas? Jadi wanita ini menenggelamkan berita tentang Yesus di dalam telinganya, timbullah namanya iman. Selama bagi saudara tidak pernah mendengar firman Kristus, tidak pernah ada namanya iman. Coba lihat, wanita ini mendengar berita tentang Yesus. Kita lihat, kita kayak anak suami ibu mulai berimajinasi kalau bagi saudara di jalan itu. Dan wanita ini tidak pernah mendengar berita tentang Yesus. Ketika rombongan Yesus lewat, dia mungkin tidak menggubris. Dia cuma diam karena dia nggak kenal, nggak pernah dengar. Jelas? Di sini artis terkenal namanya siapa? Siapa? Maria Victoria. Maria Victoria. Nah, ibu tahu Maria Victoria? Dengar? Dan tahu wajahnya? Ya. Nah, bayangkan kalau suatu saat Maria Victoria datang ke Timur Mall, apa tadi kemarin? Yang tadi Timur Plaza. Timur Plaza. Dan ibu ini di luar Timur Plaza dan dengar kalau Maria Victoria di plaza itu, apa yang ibu lakukan? Cari masuk ke dalam, pengen tahu, kalau bisa salaman, kalau nggak bisa selfie. Kalau nggak bisa selfie bareng-bareng, selfie ketika di rombongan, selfie-nya gini. Terus bikin status. Saya ketemu Maria Victoria, karena mendengar tentang Maria Victoria. Bayangkan kalau ibu nggak pernah tahu Maria Victoria siapa. Bu, di dalam ada Maria Victoria. Ibu bilang, siapa sih? Gak ada hasrat untuk ketemu. Jadi berita atau sesuatu yang kita dengar menentukan tindakan kita. Di sini saya pakai bahasa Jawa supaya Bapak sudah ngerti bahasa Jawa karena dari saya orang Jawa. Di situ ada kata dagingnya percaya ikut tukule. Ini bahasa yang tidak dimengerti di sini. Tapi saya coba untuk jadi ada satu kata yang saya suka di bahasa Jawa ini adalah kata tukule. Dagingnya percaya itu tukule, jadi tunggu. Makanya saya lihat kayak benih yang ditanam sehingga akan muncul tunas-tunas baru dan akan menghasilkan sebuah tumbuhan baru. Jadi benih ini diibaratkan firman Kristus. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, kalau sesuatu tidak pernah ditanam, mana mungkin itu muncul, mana mungkin itu bertumbuh. Jadi syaratnya untuk bertunas, syaratnya untuk bertumbuh adalah harus menanam benih. Jadi ketika Bapak sudah datang ke gereja, itu sesuatu yang penting. Bapak Ibu Saudara sedang membuat benih itu masuk ke dalam hati Bapak Saudara. Suatu saat nanti, kalau ada masalah datang, yang muncul adalah iman. Jelas? Jadi Bapak Saudara ketika mendengar firman Tuhan dari siapapun hamba Tuhan, masukin aja. Diterima, ditanam, kita nggak tahu kapan tumbuhnya. Sebab Yohanes 14 ayat 26 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu boleh bacakan buat kita semuanya yang kencang supaya kita mengerti ayat ini. Yohanes pasal ke-14 ayat 26. Yang sudah ketemu boleh bacakan dengan keras. Salah satu. Halo. Demikian bunyi firman Tuhan. Oke. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku 14 ayat 26. Ya. Yohanes 14
Ya. Oh, tetapi Penghidup yaitu Roh Kudus Ya. yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang kukatakan itu adalah firman Tuhan. Yang mengingatkan siapa? Yohanes 14:26. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan firman itu. Jadi yang dikatakan oleh hamba Tuhan, siapapun asal firman Tuhan sebagai benih yang baik di hati yang baik, di tanah yang baik, suatu saat nanti Roh Kuduslah yang menjadi penghibur itu membuat kita teringat akan firman itu. Contoh, ketika kita diberhadapkan masalah keuangan yang sangat berat dan kita tidak tahu jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah uang keuangan itu, tahu-tahu muncul firman Tuhan. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Kalau kita nggak pernah ada ayat itu, yang muncul adalah kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, khawatir, terus minta tolong sama orang. Tapi ketika kita mau minta tolong sama orang, muncul firman lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Jadi baik kalau kita membuat firman Tuhan sebagai makanan setiap hari, yang kita makan setiap hari menjadi benih yang baik. Karena kita nggak tahu kapan firman itu akan berguna dan memunculkan iman. Kembali ke wanita tadi, saudara. Ketika Yesus dan rombongan itu melewati wanita ini, saya yakin dia berjalan dengan cepat. Kenapa? Karena waktu itu Yesus sedang menuju rumah Yairus, kepala rumah ibadat, untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sekarat. Bayangkan orang sekarat, ada dokter atau siapa yang mau datang, kecepatannya cepet nggak? Atau cuma jalannya biasa? Kami ngobrol-ngobrol, ya, yuk nanti kita ke rumahmu, kita akan berdoa bersama. Enggak, dia langkahnya lebih cepat, karena siapa tahu nanti di tengah jalan dia akan meninggal. Dia harus cepat. Dan di situ wanita ini diperhadapkan dengan keputusan yang sepersekian detik untuk mengambil keputusan. Ketika dia lewat, langsung muncul iman. Asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Sepersekian detik dia harus memutuskan. Imanku harus disertai dengan perbuatan. Dia langsung melarikan keputusan itu dan menjamah ujung jubahnya dan terjadi kesembuhan. Itulah iman. Tadi pagi saya bicara tentang iman. Iman adalah bahasa yang dimengerti oleh surga. Saya ulangi. Iman adalah bahasa yang dimengerti oleh surga. Jadi ketika ada bahasa iman di bumi, surga langsung melihat, kok ada frekuensi yang sama yang harus aku kabulkan karena doanya dengan iman. Tadi pagi Pak Lores bilang, Elia dia berdoa sungguh-sungguh. Dia manusia biasa, tapi ketika dia berdoa 3,5 tahun tidak ada hujan. Ada bahasa iman. Surga menyetujui apa yang dia ucapkan. Itu bahasa iman. Ketika wanita mengaku bahasa iman, asal ku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Itu bahasa iman. Dia pertaruhkan harapannya yang sebelum kepada tabib-tabib. Sekarang dia ambil pengharapan itu kepada Yesus Kristus sebagai harapan baru. Dia Jehovah Rafa, dia Tuhan yang menyembuhkan. Itulah harapan baru. Jadi kalau selama ini Bapak sudah menaruh pengharapan kepada keuangan, ambil pengharapan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan tidak mau kita punya mamon, menyembah di antara dua, menyembah mamon dan menyembah Tuhan. Harus pilih salah satu. Sebab kalau kita memilih Tuhan, Matius berkata 6 ayat 33, masih hafal semua. Carilah, maka semuanya ini saudara. Kalau kita mengharapkan kepada keuangan, uang itu kadang-kadang suatu saat tidak bisa diandalkan. Tapi kalau kita mengandalkan Yesus Kristus, dia bisa diandalkan. Uang itu bukan buatan surga.
uang itu di bumi. Tapi ketika kita tahu kita sebagai utusan Tuhan di bumi, Dia tahu kebutuhan kita. Kita utusannya surga, surga memberikan fasilitas buat kita. Kalau kita menaruh pengharapan kepada pekerjaan, ambil pengharapan itu, taruh kepada kaki Yesus. Sebab Dia mampu membuka pintu-pintu yang mungkin tertutup. Orang lain yang tutup, kalau kita berharap pada Tuhan, Dia mau membuka pintu-pintu lain. Mungkin bagi kita mustahil, bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia spesialis membuat mujizat. Amin. Asal ada iman. Bahasa itu dimengerti. Tadi pagi saya agak nggak ngerti ketika ada lagu dalam bahasa Tetun. Saya cuma diam aja. Ini bahasanya apa? Ketika saya nggak ngerti bahasanya, reaksi saya biasa, nggak merespon. Saya nggak bisa berkata amin, karena nggak tahu artinya. Saya nggak bisa bersama-sama memuji, karena saya nggak ngerti liriknya. Cuma tahu alunannya tapi dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa kita nggak ngerti. Ketika saya nggak tahu bahasanya, saya nggak bisa bereaksi. Sama. Ketika di dunia tidak ada iman, surga nggak pernah bereaksi. Doamu kayak apapun juga kalau tanpa iman, nggak ngerti bahasa, surga nggak ngerti bahasa kita. Coba saya akan pakai bahasa Jawa, kalau sudah ngerti katakan amin. Coba. Saya coba bahasa gini. Para sedherek ingkang kinasih wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus, ing sonten menika kita badhe sesarengan midharaken firmanipun Gusti Yesus. Ada yang tahu? Ngerti, nggak bereaksi. Ngerti maksud saya? Bahasa itu dimengerti. Kalau kita ngerti artinya sama. Ketika sudah melihat ada bahasa yang sesuai bahasa surga yaitu iman, Dia melihat dan mengabulkannya. Coba kita bayangkan, kita mulai flashback. Apakah selama ini doa kita dengan iman? Apakah dengan doa asal-asalan? Karena doa tanpa iman, surga nggak ngerti. Engkau kayak bertele-tele pakai bahasa yang indah-indah, pakai bahasa yang tidak dimengerti. Tuhan tahu bahasanya, tapi tidak ada frekuensi yang sama. Kau meminta kesembuhan setiap hari dalam tanpa iman, surga cuma diam aja. Apa sih ini? Dia nggak ngerti bahasa itu. Itulah iman, bahasa yang dapat dimengerti surga. Banyak sekali di firman Tuhan menceritakan tentang iman. Salah satunya wanita ini. Dan Tuhan ajarkan setiap kita ketika Yesus berkata, adakah iman di bumi ini? Dia berkata bahwa, manusia, orang yang percaya, pakailah iman. Karena Roma Ibrani bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu seperti rantai. Coba. Tapi pengharapan itu seperti jangkar atau saul. Ibrani berkata pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu seperti kalau dalam bahasa itu jangkar atau saul dilabuhkan kepada belakang tabir. Dan rantainya adalah iman dan kita adalah kapalnya. Pertanyaannya, selama ini pengharapan kita labuhkan kemana? Itu jadi pertanyaan. Ibrani bilang dilakukan sampai ke belakang tabir. Arti tabir, kita lihat ketika peristiwa Paskah. Ketika Yesus berkata sudah selesai, apa yang terjadi? Ada tirai yang terbelah dari atas ke bawah di bait suci. Jadi ketika Yesus berkorban buat kita, Dia sedang mengekspos kehadiran Tuhan. Tidak lagi ada penghalang antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Tuhan bisa ditemui kapanpun kehadirannya. Jadi kalau pengharapan kita taruh pada kebalasan tabir, yaitu pengorbanan Yesus Kristus, itulah pengharapan yang benar atau yang baru. Dan caranya dengan rantai itu adalah iman kita. Kita adalah perahunya atau kapalnya. Sebuah kapal kalau diperlabuhkan ke dasar yang benar, pengharapan yang benar, ketika ada badai apapun juga apa yang terjadi, dia tetap tinggal tenang, tidak terhanyut oleh gelombang, oleh banyak badai. Karena Saul ini di belakang tabir dia menyangkut sangat kuat sehingga apa
yang terjadi? Kehidupan kita benar-benar aman di dalam Tuhan. Coba cek setiap kita, saudara. Apakah harapan yang selama ini kita taruh tidak di dalam Tuhan? Seperti tadi, ada di dalam pekerjaan, ada di dalam koneksi, atau mungkin di dalam relasi atau keuangan, tidak dalam Yesus Kristus. Kita akan belajar malam hari ini bagaimana gereja berfungsi sebagaimana Tuhan inginkan. Sebab firman Tuhan itu didapat salah satunya di gereja. Kalau gereja tidak pernah memberikan benih yang baik, bayangkan kalau benih busuk bisa nggak bertumbuh? Iya, ada dua, benih yang baik juga hati yang baik. Jadi ketika Bapak Saudara datang ke gereja, usahakan dengan hati yang tulus. Mau Pak Lores bilang apapun, tetap hati yang tulus. Itu firman Tuhan. Jangan tersinggung. Atau kemarin lagi sedang melakukan apa, atau firman Tuhan akan itu, atau sakit hati. No, kita bersama. Bagaimana gereja berfungsi dengan baik? Next. Ada banyak orang bisa membangun sebuah rumah. Banyak orang mampu membuat gedung ini namanya house. Bangunan ini banyak orang dapat membangun sebuah gereja, menggedung gereja atau rumah. Tapi tidak tahu cara membangun sebuah suasana rumah atau home. Saya ulangi, banyak orang bisa membangun rumah atau house, tetapi tidak tahu cara membangun suasana rumah tersebut home. Makanya ada istilah home sweet home, bukan house sweet house, dan home sweet home. Banyak orang berbondong-bondong bikin gereja, gampang bikin gereja, bangunannya gampang bikin bangunan, tapi seringkali tidak tahu caranya membangun suasana rumah itu sehingga ketika orang datang ke gereja, welcome home, diterima. Dia sedang bermasalah, kita terima sebagai saudara. Mungkin dia bermasalah secara keuangan, kita terima. Dia mungkin orang gila, kita terima. Dia miskin, kita terima. Seringkali gereja hanya bisa membangun gedung, tapi tidak bisa membangun sebuah suasana home sweet home. Ini gereja. Seringkali gereja kehilangan esensinya. Mazmur 127 berkata, sia-sialah apa? Hello. Apa? Membangun rumah. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama saya akan bacakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi ketika membangun sebuah gedung gereja, harus diikutsertakan Tuhan. Makanya ketika gereja tidak berfungsi dengan baik, dalam Matius 21 akan baca bersama-sama. Kita akan bahas ini supaya nanti kita tahu bagaimana kita berdoa dengan iman ini. Matius pasal 21 ayat 12. Matius pasal yang ke-21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Tuhan dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Tuhan. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Yang pertama, ketika gereja membangun sebuah home, yang pertama adalah house of apa? Pray, rumah doa. Tuhan ingin ketika dia melihat gerejanya tidak sesuai fungsinya, dia berkata, jangan jadikan rumah Bapakku jadi rumah penyamun, tapi rumah doa. Jadi gedung ini adalah house, home-nya adalah house of prayer. Jelas? Gereja ini adalah gedungnya atau house-nya, home-nya adalah suasananya, house of prayer. Dan berkata mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa
tetapi kamu jadikannya sarang penyamun. Tuhan benci sekali ketika gereja bermain gereja-gereja tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika pencipta menciptakan ini, saudara, apa diharapkan oleh pembuat ini? Halo? Ini sebuah minuman. Fungsinya adalah diminum. Tapi bisa nggak ini saya lempar ngenai kepala? Bisa nggak? Bisa kan? Tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Ngerti maksud saya? Gedung ini bisa berfungsi dengan baik, boleh dibuat sarang penyamun, boleh. Tapi esensinya adalah rumah doa. Amin. Yuk jadikan gereja ini adalah house of prayer, rumah doa. Jadi ketika orang datang ke sini berdoa, inilah tempatnya berdoa dengan iman. Ketika gereja ini dijadikan rumah doa, apapun yang jadi masalah kalau dengan iman pasti selesai. Amin. Ada seorang namanya Hana datang kepada Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Imam Eli datang. Kenapa engkau seperti orang mabuk? Dia berkata, no, aku sudah lama nggak punya anak. Aku mandul dan istri dari suamiku juga mengolong-olong aku. Apa tadi? Ketika doa dengan iman, tahun berikutnya Samuel muncul. Kalau gereja jadikan rumah doa dan dengan iman, apa masalahku? Tuhan pasti kabulkan. House of prayer. Yang kedua, yang Tuhan inginkan, maka ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Tuhan itu, dan mereka disembuhkannya. Yang kedua, gedungnya adalah gereja, ini adalah house. Suasana rumah itu harus house of healing. Apa? Rumah kesembuhan. Sampai sini mengerti? Ini firman Tuhan, saudara. House of prayer, house of healing. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang berada dalam bait Tuhan itu, dan mereka semuanya disembuhkannya. Gereja harus menjawab kebutuhan orang-orang sakit. Siapa yang percaya? Halo. Pertanyaannya, pernahkah dalam kehidupan saudara melihat orang disembuhkan ketika didoakan? Halo, pernahkah melihat? Pernah? Terjadi sekali atau berkali-kali? Bayangkan kalau suasana gereja ini adalah house of healing, kesembuhan itu terjadi sebuah hal yang biasa di gereja, karena gereja ini adalah house of healing. Saya teringat tahun 98 ketika saya pertama kali bertobat gara-gara ibu saya. Ibu saya tahun 97 mengalami sakit dan komplikasi, dan saya harus bawa kemana-mana karena saya itu masih SMA. Karena seorang Jawa, saya datang kepada orang-orang pintar. Ya, di sini kalau namanya apa? Kalau saya dukun, kalau saya dukun dulu. Saya datang ke dukun karena dokter sudah nggak bisa. Katanya disantet gitu. Di Jawa kan kental yang kayak gitu, dengan yang ganti-ganti okkultisme seperti itu. Saya datang, saya hitung sampai 35 dukun dan tidak sembuh. Dan dokter bilang ini, akan penyakit ini membuat 6 bulan lagi meninggal. Bayangkan saudara, pas saya masih SMA, saya mau diperhadapkan dengan saya akan gak punya ibu lagi 6 bulan ke depan. Putus pengharapan. Dengar dukun ini datang, muncul pengharapan. Seperti wanita ini, tahun-tahun saya datangi satu persatu, katanya orang mampu menyembuhkan, tapi tidak ada pernah menyembuhkan. Kami Kristen sejak kecil, tapi tidak pernah membuat firman itu jadi benih yang baik. Pokoknya dengan apa saja datang harapan, muncul gagal lagi. One day, suatu ketika ada seseorang datang ke rumah, dia ngomong, datang ke gereja ini. Ibu ini sering membuat mujizat. Akhirnya muncul pengharapan baru. Ibu saya datang ke gereja itu didoakan, dan datang ke rumah juga didoakan, dan saya melihat bahwa ketika didoakan terjadi kelepasan. Dan 6 bulan kemudian vonis tidak ada, sembuh total. Kami sekeluarga
merasa tercengang, akhirnya satu keluarga kami boyongan ke gereja dibaptis bersama-sama. Satu keluarga, bapak saya, ibu saya, dan anaknya 3 waktu itu, semuanya dibaptis. 3 tahun kemudian saya punya adik baru. Sampai hari ini ibu saya masih sehat. Wah, keren Tuhan kita. Makanya ketika melihat itu timbul dalam hati saya pengen jadi seperti hamba Tuhan seperti itu. Saya bisa berdoa kepada orang sakit dan kesembuhan terjadi. Makanya saya bertekad untuk keliling kemana-mana supaya saya melihat ada kesembuhan terjadi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Setiap jam sore ibu saya itu kayak dijojok kepala itu kayak ditusuk-tusuk itu. Dan ketika di ronsen nggak ada. Nggak ada sakit penyakitnya. Dokter sampai bilang, aduh, ada sakitnya, merasakan, tapi di ronsen nggak ada sesuatu yang ditemukan. Dan ketika bertemu dengan Yesus Kristus, dengar berita tentang Yesus, timbul iman, timbul pengharapan, terjadi kesembuhan. Gereja seharusnya, di sana loh gerejanya Pak Lorenz, datang aja, di situ ada Yesus yang menyembuhkan. Wow, gereja kembali kepada esensinya. House of prayer, house of healing. Yang ketiga, apa yang seharusnya gereja lakukan adalah house of praise. Ayat berapa? Ayat 16-17. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini, kata Yesus kepadanya, aku dengar. Belum pernahkah kau baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak musuh engkau telah menyajikan pujian. Coba lihat. Ada house of praise. Di gereja ini harus muncul sebuah praise and worship yang berkualitas dengan bahasa iman. Ketika ada pujian dengan iman, malaikat turun bersama-sama memuji. Keren tak? Keren tak? Ketika ada pujian yang menggemakan surga, ada iman, dia datang malaikat sepasukan bersama-sama menari-nari di gereja ini. Sehingga ketika pujian dinyanyikan, house of praise harus dengan frekuensinya surga, sehingga malaikat turun bersama-sama memuji Tuhan. Wow, keren. Jadi kalau saya lihat kalau esensi gereja dikembalikan ke seperti ini, wow, alangkah kerennya. Kita akan lihat bahwa bangku-bangku kosongnya akan muncul jiwa-jiwa baru. Ketika Petrus muncul dengan khotbah, 3.000 orang diselamatkan, 3.000 bertobat. Dan saya tidak pernah melihat jumlah, saudara. Mau 1-2 orang saya tetap bernyala-nyala menyampaikan, ini firman Tuhan. Bukan tentang saya, bukan tentang apa yang saya bicarakan. Ini tentang surga, tentang Injil kerajaannya yang membuat kita diselamatkan. Jadi ketika ada undangan kemanapun, saya selalu bilang siap. Saya nggak ngerti caranya nanti datang ke sana dengan uang yang besar, saya nggak ngerti. Ini saya siap. Kalau saya adalah utusannya Tuhan, Tuhan bisa kirim siapapun untuk berkati dan bisa datang ke tempat itu. Sebelumnya saya nggak tahu caranya ke sini, saudara. Bertepatan dengan harus bayar anak sekolah, harus bayar SPP dalam bahasa Indonesia, itu ada yang belum sekolah. Dan saya nggak tahu, saudara. Dan puji Tuhan ada koneksi ini, namanya Pak Danang, dia datang, butuh biaya berapa? Oh, keren kan? Berapa? Oh, keren. Akhirnya saya datang tempat ini. Ini cara Tuhan kadang-kadang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan. Tugas gereja sekarang adalah house of, halo, nggak lupa, house of pray, house of healing, house of, kembalikan esensi itu di gereja ini, sehingga mujizat akan terjadi. Dan pertanyaannya, bagaimana membangun doa itu dengan iman? Caranya adalah kita adalah orang yang sah. Setuju? Kalau di sini anak orang namanya Rio ya, Rio anak sahnya Pak Lorenz. Kalau sah, Rio minta sesuatu Pak Lorenz iya nggak? Iya, karena sah. Coba yang datang adalah tetangganya, sama-sama seumuran,
waktu kecil umur 5 tahun, yang datang dari tetangga ngomong, Pak, panggilnya juga Bapak, saya minta permen. Pak Lorenz gimana? Kamu siapa minta? Aku kurang punya bapak lain gitu. Tapi yang datang Rio, Papa minta permen. Apa yang dilakukan Pak Lorenz? Itu bahasa anaknya. Dia sah jadi anakku, minta kasih permen. Tapi kalau yang datang adalah sama-sama anak, tapi tidak sah sebagai anaknya, pikir 2 kali saudara. Jadi sah atau tidaknya itu bergantung bahwa kita punya sah enggak dengan janji-janji yang Tuhan berikan. Kita harus meneliti baik-baik, apa kita sudah sah jadi anaknya Tuhan. Tuh, kan aku udah percaya Yesus Kristus. Iya percaya. Percaya adalah urusannya surga. Tapi perjalanan iman itu masing-masing. Karena setiap kita dibentuk, dilahirkan dengan sesuatu silsilah yang berbeda-beda, dengan kita menanggung beban dari nenek moyang kita. Kenapa bisa saudara? Gini, ketika di Taman Eden seperti yang saya ceritakan di pagi hari tadi, ketika Adam dan Hawa melakukan dosa pelanggaran dan dia meninggal, atau dalam bahasa artinya mati, dia cuma memberontak saudara dosanya. Tapi apa yang dilakukan anaknya Kain? Apa? Membunuh. Dari mana muncul itu membunuh itu? Benih itu terus bertumbuh, berakumulasi, pasalnya berlapis-lapis sehingga Kain melakukan pembunuhan. Padahal bapaknya ibunya cuma memberontak, anaknya bisa membunuh dan bisa berbohong. Kain, di manakah adikmu? Apa yang bilang? Apakah aku menjaga adikku? Terjadi kebohongan di situ. Turun sampai ke bawah muncul zamannya Nuh. Semuanya sangat-sangat jijik di mata Tuhan, parahnya dosa. Akhirnya Tuhan mengambil keputusan untuk bah. Dari dosa satu orang berakumulasi, berlapis-lapis, menanggung benih dosa itu bertumbuh berbuah sampai ke kita menanggung namanya kutuk. Kalau kita mendengar berkat, kita harus fair mendengar kata kutuk. Setuju? Saya akan ulangi. Karena berkat dan kutuk ini 2 sisi, yang ada untung ada rugi, benar? Gak boleh dong kita lihat untungnya, gak pernah lihat ruginya. Ada berkat, ada kutuk. Di bilangan, di Keluaran banyak berita ini. Yang sama kata gini, seringkali gereja mendoktrin bahwa segala kutuk itu sudah selesai. Ya benar, sudah selesai di kayu salib. Cuma pertanyaannya, bagaimana kutuk ini sudah berhenti? Kalau itu kutuk kita berhenti, kita nggak kena kutuk dong. Ya enggak, contoh, ketika Adam dan Hawa dikasih hukuman bahwa laki-laki engkau akan berpeluh mencari perempuan rezeki. Jadi Kejadian berkata engkau akan berpeluh mencari rezeki atau mencari pekerjaan. Sekarang pertanyaan, laki-laki mana sekarang nggak bekerja? Halo, semuanya bekerja. Itulah kutuk bekerja. Semua dibuat sibuk bekerja sehingga kehilangan esensi sebagai ciptaan, yaitu menyembah Tuhan. Ketika orang selalu rajin mencari dolar, mencari uang, dia akan kehilangan menyembah Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh setan untuk membuat kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan mamon, sibuk dengan dolar, karena cara itulah yang efektif untuk membuat kita nggak dekat dengan Tuhan. Pengharapan kita kepada dunia, bukan kepada Tuhan. Itulah kutuk sampai sekarang masih ada di orang Kristen. Percaya Yesus, kita punya jaminan surga. Tapi dalam kehidupan kekristenan, kita harus masuk namanya pemuritan. Pergilah dan jadikanlah semua murid, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah. Kata ajar ini kita masuk dalam pengajaran gereja supaya kita dimurnikan, dikuduskan dari hukuman kutuk yang masih ada ikatannya. Sampai sini mulai ngerti? Kita akan praktik malam hari ini supaya kita bagaimana kita memutus kutuk itu. Halo.
mulai agak mungkin ini pemahaman yang baru. Saya mau katakan ini dalam Yakobus, kita akan lihat Yakobus pasal 5 ayat yang seperti Pak Allah tadi katakan tentang Elia di ayat 17. Sebenarnya di ayat 16. Kalau satu bisa baca buat kita ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Boleh bacaan satu orang yang keras, yang cowok. Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Oke. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Coba kata ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku Dosa. Kenapa kita masih harus saling mengaku dosa, saudara? Padahal ini Yakobus ini digumulkan orang yang percaya. Kenapa harus saling mengaku dosa? Apa pentingnya mengaku dosa? Halo. Apa pentingnya mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh? Apa hubungannya dengan pengakuan dosa dengan kesembuhan? Apa hubungannya? Saya mau kasih tahu. Pengakuan dosa membuat kita sah menjadi anak. Karena kita mengaku dosa, kita sedang memutuskan hubungan dosa dengan pendakwa. Yesus ketika ngomong sudah selesai, dia berkata aku jadi pembelamu. Jika ada pendakwa datang, kamu tinggal mengaku di hadapanku supaya pendakwa datang, aku menggantikan. Kalau kamu nggak pernah berkata mengaku dosamu, bagaimana aku bisa membelamu? Itu kata Tuhan. Ini sebenarnya gini. Karena keselamatan hanya ketika percaya Yesus kamu diselamatkan. Tapi urusan pendakwaan di bumi ini, karena dia sah sebagai pendakwa dan ada celah di situ, dia sah mendakwa kita. Di sini mulai ngerti. Umur sekian orang ini harus bangkrut usahanya. Kenapa? Orang tuanya juga punya kutuk kemiskinan, punya kutuk kebangkrutan. Di usia ini aku akan datang kepada dia umur 40. Ketika dia usahanya semakin naik, aku datang mendakwa bangkrut dan dia layak bangkrut. Gak ada darah Kristus di situ. Itu maksud saya. Urusan di bumi masih banyak nih. Karena setan memakai hukumnya untuk mendakwa orang-orang ini. Sehingga ketika orang-orang tuanya punya sesuatu yang dengan sakit penyakit, di umur sekian dia harus sakit penyakit yang kronis dan harus meninggal. Di umur 35 dia datang dengan sakit penyakit, dia lihat ada celah hukum, dia datang dengan sakit penyakit, dia sakit. Inilah pentingnya mengaku dosa supaya ikatan itu diputuskan ketika pendakwa datang mau mengasihi sakit penyakit, memberi kebangkrutan, ada Yesus di situ dilewati. Bangsa Mesir dengan bangsa Israel ketika Tuhan yang ke-10, apa bedanya? Pendakwa sama-sama datang untuk mengambil anak sulung mati. Sama-sama datang. Tapi bedanya apa? Anak-anak orang Israel dilindungi karena ada darah di tiang pintunya. Tapi ketika masuk ke rumah orang Mesir, gak ada darahnya, mati. Ini arti Paskah. Jadi kelahiran Yesus sampai ke kebangkitannya dan darah yang tercurah itu membuat setiap celah-celah yang dakwaan itu masuk sebagai pendakwa ketika ada darah Kristus, waduh, gak jadi. Padahal aku mau ngasih jatuh tempo bahwa kamu harus bangkrut di tahun ini. Waduh, kalau sudah mengaku sama Yesus dan Yesus jadi pembela, ketika dia mengasih untuk kebangkrutan, ada darah Kristus dilewati. Coba lihat, apakah ada pola-pola yang orang tuamu melakukan dan mengalami dan kamu mengalami? Ada nggak? Halo. Papa mamamu bercerai, kamu melihat keluarganya juga kawin cerai. Atau melihat hamil di luar nikah, kok anaknya juga hamil di luar nikah. Itulah namanya pola kutub. Papa mamanya juga bangkrut, usaha bangkrut, anaknya juga yang sama. Itulah cara setan bekerja. Selama ada
hubungan, ada kutuk-kutuk yang berjalan. Jadi gini, ketika kita terima Yesus, kita masuk surga nantinya setelah kita meninggal. Tapi di bumi ini berkat dan kutuk berjalan bersama-sama. Oke. Jadi ketika kita diberkati, kutuk juga bekerja. Kita dapat uang, anak kita sakit. Kita dapat uang, kita kecelakaan. Kita dapat uang, banyak sekali masalah. Sama-sama diberkati, kutuk juga berjalan. Pertanyaannya, gereja jabat ini, gereja harus mampu menghentikan kutuk ini, sehingga yang hanya berkat terus, berkat kesehatan, berkat secara ekonomi, berkat apapun juga, kutuk berhenti gara-gara mengaku. Kenapa di Katolik sangat kental dengan pengakuan? Karena prinsip ini, ketika mengaku, dosa itu dilucuti, setan tidak bisa apa-apa. Karena orang ini ketika mengaku Yesus sebagai pengganti, bukan pembela, tapi menggantikan posisinya sebagai terdakwa. Kita di belakangnya kayak pembela itu. Jadi ketika ada kebangkrutan, ada kemiskinan, ada sakit penyakit, kita di belakang salib itu ada darah Kristus sehingga kita dilalui. Selama kita nggak mengakui, kita akan didakwa terus dan ada celah. Dan setelah hukum kita sah, Yesus juga gak bisa membela karena kamu cuma ngaku. Itu fasilitas yang surga berikan, tapi tidak pernah dilakukan oleh orang Kristen supaya dilakukan. Dan kabar baiknya, sore hari ini saya akan menuntut dari saudara untuk mengaku dosa pertama kali di Taman Eden. Karena ini cikal bakal ada dosa, cikal bakal ada kemerosotan secara iman, secara penyakit mulai muncul, kelemahan mulai muncul karena di taman ini ada pemberontakan. Kalau yang melakukan ini sudah meninggal, kita sebagai ahli warisnya di hadapan pendakwa, kita yang pelaku. Tadi saya bilang gini, kalau orang tua kita berhutang, contoh $1.000, dan orang tua kita sudah bayar $100, tinggal 900, dan di tahun itu meninggal, yang nagih hutang kepada siapa? Halo? Kepada siapa? Kepada Anaknya. Kenapa kok sah anaknya ditagih? Kenapa? Karena ahli waris. Di mata penagih hutang, anaknya juga pelaku hutang. Sah nggak? Sah. Sampai sini ngerti? Meskipun anaknya nggak melakukan, tapi di mata penagih hutang, kau juga bersalah, kamu harus memberikan uang itu. Aku nggak pernah mengerti bapakku berhutang, aku nggak pernah mengerti uangnya, aku nggak pernah membelanjakannya, itu urusan orang tua. Aku nggak mau tahu. Orang mau mati yang sekarang aku harus tagih ke kamu. Kamu sah sebagai waris dan kamu harus sah. Bapak punya warisan, anak dia dapat warisan dong. Berkatnya dapat, untungnya dapat nggak? Dapat. Ya nggak? Bapaknya ninggalin warisan rumah dan ninggalin hutang, sama-sama didapat. Dapat rumah juga dapat hutangnya. Seringkali kita berpikir dari Kristen cuma berkat, enggak. Kutuk juga mengalir. Tapi janji Tuhan ada cara atau metode untuk mematahkan kutuk itu. Ini yang diajarkan gereja. Saya jauh-jauh 2.600 kilo. Saya itu tadi dari lewat Google Maps. Rumah saya sampai tempat ini 2.601 kilometer. Bayangin, 2.600. Saya datang ke sini untuk menceritakan bahwa Injil kasih karunia itu harus diberitakan dengan cara kita mengaku di hadapan Tuhan. Ini Alkitabiah yang Paulus bilang, bukan metode saya. Ini Alkitabiah. Nah, pertanyaannya, kalau bagi saudara mau, saya akan menuntut saudara untuk mengaku di hadapan Tuhan yang hidup. Saya sebagai imam bagi saudara, pihak pertamanya adalah Tuhan, pihak keduanya adalah Bapak Ibu Saudara. Saya di tengah-tengah sebagai hanya kayak istilahnya imam atau sekedar mempertemukan saudara dengan Tuhan yang hidup. Saudara adalah pihak kedua mengaku di hadapannya supaya kutuk itu digantikan oleh Yesus. Tetelestai, sudah selesai. Jadi ketika ada pendakwa datang, ada darah Kristus dilalui.
sebelum kita melakukan hal ini, ada kesaksian, saudara. Saya punya orang tua, punya usaha, dan saya melihat selama saya bersama orang tua, saya melihat orang tua saya diberkati, bisa bangun rumah, bisa beli sesuatu, tapi titik tertinggi dia bangkrut. Dia usaha lagi dan naik, bangkrut sampai jual rumah. Saudara, saya jadi orang Kristen dan saya katakan tadi kita bertobat dan akhirnya disembuhkan. Saya mengalami hal yang sama yang bapak saya alami. Di umur 30-an 5 ke atas saya punya usaha, tahu-tahu bangkrut, saudara. Saya pikir manajemen saya sudah bagus, saya sudah berusaha bagus, tapi di saat itu caranya gimana? Akhirnya saya juga bangkrut, saudara. Akhirnya saya punya hutang hampir dalam rupiah itu 2M. Dan saya nggak tahu caranya. Dan saya harus menggadaikan sertifikat rumah, 3 sertifikat rumah saya masukkan ke bank, dan saya harus membayar tiap bulan sekian puluh juta rupiah, dan saya nggak tahu gimana. Saya hopelessness. Dan puji Tuhan saya ketemu dengan teman ini dan saya dibimbing untuk pengakuan ini ada sesuatu yang salah. Dan saya mulai saya rendah hati meskipun dia lebih muda dari saya. Dan akhirnya saudara, ketika saya mengaku, wow, impact-nya ketika saya didakwa bangkrut gak separah yang dulu saya alami. Ekonominya mulai meningkat lagi, saya mampu mensekolahkan anak yang baik, dan saya mampu membeli sesuatu yang saya bisa menebus lagi sertifikat dan seharusnya dilelang oleh bank. Pelan-pelan Tuhan pulihkan. Cuma mengaku, apa salahnya sih? Kita doa meminta kepada Tuhan berhari-hari, berbulan-bulan dengan kata-kata yang sama, dengan kebutuhan yang sama, dan belum tentu dijawab, kita mau. Tapi sama-sama kita ubah, membuat doa meminta menjadi mengaku dosa dulu, supaya kita sah sebagai anak. Ketika kita minta nanti, di ayat 7 juga kata Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di atasnya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Jadi kalau kita nggak pernah berdoa dengan besar kuasanya, kita berkata kita bukan orang benar. Kita bagaimana kita menjadi orang benar? Dengan cara disucikan dengan mengaku di hadapan pembela. Satu persatu kita dibenarkan sehingga kita jadi orang benar dengan cara kita dibersihkan dengan cara mengaku dosa. Pertama kali yang kita harus akui adalah di Taman Eden dulu, paling ujungnya. Kalau kita mau apa yang saya terangkan tadi dan mau untuk mengaku, saya akan bimbing Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, maukah? Halo. Diam siap. Mau nggak mengaku di hadapan Tuhan? Kalau mau dan setuju dengan apa yang saya ajarkan ini dan Alkitabiah, dan nanti kita akan tahu dampaknya seperti apa. Karena lawan kita adalah apa? Darah, bukan darah dan tapi roh, penguasa di udara yang nggak kelihatan. Jadi dengan mengaku kita memindahkan dosa itu kepada salib, sehingga ketika setan datang untuk mendakwa, dia lihat salib dan akhirnya dia mundur teratur karena kita di bawah perlindungan Tuhan. Doa ubah, meminta dengan mengaku dulu, bersihkan semuanya. Sehingga kita nggak perlu meminta aja, Tuhan tahu karena kita sah di hadapan Dia, kita orang benar. Bagi yang setuju dan mau melakukan trial and error ini, artinya mencoba, siapa tahu metode ini juga berguna. Karena sudah saya mengalami sendiri, akhirnya saya diubahkan dengan cara mengaku. Karena ada 2 dosa, dosa aktif dan dosa pasif. Kalau aktif kita rajin melakukan dan kita tahu, kita langsung mengaku. Tapi kalau dosa pasif, kita nggak ngerti apa-apa, tapi kena dampaknya. Ada dosa leluhur kita. Keluaran bilang bahwa ketika orang membenci aku, kata Tuhan, aku akan membalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat.
Yang salah adalah kalau di sini bahasanya buyut apa? Nenek buyut. Apa? Ah, itu. Jadi yang melakukan yang nenek buyut kita, tapi kita yang nanggung. Kok enak men? Orang dulu kita kena. Itulah hukum dunia, hukum itu kayak gitu. Kita nggak melakukan, tapi kena dampaknya. Ya mungkin pesugihan lah, atau melakukan pencabulan, perzinahan. Kalau tahu pikiran kita udah ke gereja tapi pornografi. Kita itu roh spirit. Jadi ketika yang melakukan itu meninggal, roh itu bentuknya butuh inang yang baru, butuh hidup yang baru. Dia melihat keturunannya ada celah, dia masuk satu roh. Kalau dia nyaman di situ, dia akan keluar, ambil 7 roh yang lain, dia masuk lebih banyak lagi. Kita ngaji ke gereja, atau kita bisa berpikir lihat cewek cantik, atau ada pikiran porno. Itu bukan kita. Ada roh yang lain yang mendominasi hidup kita. Banyak roh dalam tubuh kita yang kita warisi dari orang tua kita, meskipun kita jadi Kristen. Selama kita nggak mengaku dan mengeluarkan roh itu, dia berhibernasi, menunggu saatnya jatuh tempo. Jatuh tempo bangkrut, jatuh tempo berzina, jatuh tempo melakukan perzinahan, jatuh tempo melakukan pornografi, jatuh tempo melakukan kebangkrutan. Itu jatuh tempo, kita nggak tahu kapan. Dan setiap orang punya jatuh tempo masing-masing. Sebelum jatuh tempo, serahkanlah masalah ini pada Yesus sebagai pembela. Sehingga ketika jatuh tempo datang sebagai pendakwa, kita sudah nyaman, kita dilalui. Enak nggak di hadapan Tuhan? Cuma ngaku. Susah Pak ngaku itu. Contoh, orang yang kedapatan mencuri, ketika udah mencuri handphone, sudah ketangkap, kamu mencuri ya? Dia katakan apa? Oh tidak. Padahal sudah nyata-nyata. Itulah namanya pengakuan. Itu sangat-sangat sulit. Percaya itu sulit. Jujur nggak? Naik motor, tahu-tahu kena paku, bocor, sudah motornya sudah gini-gini. Apa yang dilakukan Bapak Saudara? Meminggirkan sepeda motor, lalu memencet ban nggak? Sudah tahu bocor tapi tetap juga memencet ban. Percaya itu susah. Iya enggak? Sudah tahu bocor tapi tetap juga pencet ban. Itulah namanya percaya. Demi kemurahan Tuhan malam hari ini, saya mengundang bagi saudara yang mau saja untuk mengaku di hadapan Tuhan. Saya akan menuntun untuk datang kepada Tuhan. Tirukan saya berdoa, dan nanti apa reaksinya nanti tunggu nanti. Siapa yang mau? Halo. Yang mau panggil berdiri, yang mau saja. Halo. Mengaku saja. Halo. Ini nggak mau? Ataukah saya susah? Tidak suka dimengerti? Dampaknya adalah kita dilepaskan dari kutuk-kutuk itu. Halo. Ada yang mau? Kalau nggak ada mau, kita berdoa tutup selesai. Tetap Bapak Ibu dalam masih nanti kalau pendakwa datang terjadi. Nggak apa-apa kan? Kalau nggak mau berdiri, siapa yang mau angkat tangan? Gitu aja. Ini akalnya beda sama batasan lain. Dia mau kita mengaku di hadapan Tuhan, mengaku bahwa dosa Taman Eden itu adalah dosa kita, karena kita keturunannya, dan kita perlu mengaku di hadapan Yesus Kristus supaya kita membela, supaya Yesus itu membela kita. Halo? Kalau nggak ada, sama-sama kita mengaku bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih buat malam hari ini hamba-Mu selesai berbicara. Tapi kami mau bahwa malam hari ini ada kelepasan gereja ini. Siapapun yang datang, hamba-Mu sebagai imam di hadapan-Mu, membawa anak-anak Kamu ini datang ke hadapan-Mu Tuhan yang hidup. Dan siapa yang mau, tirukan saya berdoa. Saya sebut nama lengkap bagi saudara. Yohanes Jatmiko mengakui bahwa leluhur saya adalah orang berdosa, sebab merupakan keturunan dari Adam dan Hawa yang telah memakan buah pohon pengetahuan
Tirukan sampai terdengar telinga. Mereka telah bersalah karena melanggar perintah Tuhan yang hidup, yaitu supaya tidak memakannya. Saya mengakui bahwa saya juga terkena kutuk karena pemberontakan nenek moyang saya yang mempercayai Tuhan yang salah, yaitu ular tua yang menipu dengan ajaran palsu untuk meragukan Tuhan dan mewujud dalam beragam agama yang mengklaim ajarannya berasal dari pohon kehidupan, tapi sebenarnya berasal dari pohon pengetahuan yang membawa dosa, membawa pengetahuan tentang dosa dan bagaimana berbuat dosa. Saya mengaku bersalah karena saya juga mewarisi pengetahuan yang berdosa yang diterima oleh Adam dan Hawa, yaitu ketika mereka memakan buah dari pohon pengetahuan. Saya mengaku bersalah bahwa dalam pikiran saya bercokol roh-roh yang membawa pengetahuan dari pohon itu, yang mengajari saya bagaimana berbuat dosa dan menentang Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Saya mengaku bersalah karena membiarkan adanya pengetahuan tersebut. Saya memutuskan menolak pengetahuan yang salah ini, yang diberikan oleh roh-roh yang bercokol dalam pikiran saya. Saya hanya mau menerima pengetahuan dari Tuhan yang hidup, dan bukan dari pohon pengetahuan, melainkan pohon kehidupan. Saya juga mengaku bersalah karena telah tidak sengaja melakukan pemberontakan kepada Tuhan, yaitu dengan sengaja melawan perintah Tuhan supaya tidak memakan buah pengetahuan. Saya ingin menjadi raja bagi saya sendiri, raja semesta, menjadi setara dengan yang maha tinggi. Saya menjadi sombong dan bermegah atas diri saya, padahal segala kelebihan saya berasal dari Tuhan yang hidup. Saya juga mengaku bersalah, tergoda oleh musuh, oleh setan, untuk mengingini pengetahuan yang bukan milik saya. Dan sekarang saya terbebani oleh pengetahuan itu. Saya mau dengan diri saya sendiri. Saya menolak diri saya sendiri. Saya menolak jiwa saya. Saya menolak tubuh saya. Karena itu saya mohon ampun atas dosa dan kesalahan itu. Kiranya saya dibebaskan atas segala belenggu roh-roh pemberontak yang bercokol di otak saya, di pikiran saya, yang saya warisi dari orang tua dan leluhur saya. Saya menunjukkan diri kepada Tuhan yang hidup. Saya membatasi diri saya dengan pengetahuan yang hanya Engkau berikan. Saya tidak mau menerima pengetahuan dari roh-roh pemberontak yang mencemarkan diri saya. Saya juga mengaku bersalah karena saya suka bergali, menyalahkan orang lain atas segala dosa dan dampak dosa saya. Saat ini saya mengakui segala salah saya, bukan orang lain, bukan setan. Sayalah yang bertanggung jawab atas jiwa saya sendiri, bukan setan, bukan orang lain. Saya dengan sadar meletakkan segala dosa pengetahuan dan pemberontakan saya ke atas domba Paskah, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias, dan membiarkan Dia menebus saya. Saya meminta supaya dosa ini diampuni
dan saya dibebaskan dari segala dakwaannya. Saya meminta supaya segala roh yang masuk dalam pikiran saya atau mengikuti saya atas dosa pengetahuan ini, kiranya mereka semua dikeluarkan dari dalam diri saya, dari dalam otak saya, dalam perut saya, dalam segala tubuh saya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarlah sekarang dan pergilah ke alam maut, ke tempat kehancuran, jangan kembali ke bumi. Amin. Gampang nggak pengakuan? Gampang kan? Ada yang bereaksi, ada yang pusing. Halo, karena dari otaknya dikeluarkan ke orangnya, ada yang pusing. Halo, gak ada yang kan? Ada yang mual-mual perutnya. Bapak ibu reaksinya apa? Ibu yang baju putih, aman. Ada yang bereaksi? Si Nona. Apa? Ibu Nona. Gadis. Oh, gadis. Gadis. Ada yang bereaksi tadi? Ada yang pusing? Tahu pusing? Halo? Aman? Hah? Tahu apa? Hah? Apa? Hati tidak bilang. Nanti apa? Kurang keras ya? Keras. Apa yang? Hati tidak. Didekat? Atau didekat gitu ya? Jadi lawan kita bukan darah dan daging. Kita punya kuasa untuk mengeluarkan dari tubuh kita. Jadi ketika baru sudah mengaku, biasanya dia datang dari Tuhan, akui saja secara kronologis. Kalau kau orang tuanya dulu melakukan ritual, akui saja. Dan roh yang dalam diri dikeluarkan, selesai. Jadi kita fasilitasnya ada dalam diri kita, nggak perlu banyak orang dari altar kok didoakan. No, itu mungkin zaman kuno. Yang semua ajarkan metodenya adalah kau bisa sendiri datang dari Tuhan dan meminta ampun sendiri dari Tuhan, semua dibersihkan, selesai. Bereaksi. Ada yang pusing, ada yang mual, itu biasa. Jadi kalau ada orang yang punya roh lain, bereaksinya lebih itu aja, selesai. Jadi itu yang saya mengajarkan, bahwa kita mampu sendiri untuk mengusir, untuk mengaku dosa dengan cara mengaku dosa tadi, selesai sudah. Nanti kalau ada bereaksi, baru saya akan turun tangan, selesai. Tapi yang saya mau bagi dan jawab kita adalah kita punya fasilitas untuk mengaku di hadapan pembela, selesai. Mulai cari dosa-dosa mana yang belum diakui, dosa-dosa leluhur, supaya kita nggak tertimpa yang sama. Perzinahan kita berzina, bangkrut kita bangkrut, bercerai kita bercerai. Itu harus dipatahkan. Seringkali kita malas untuk mengaku, padahal cuma fasilitas mengaku, nggak bayar di hadapan Tuhan. Kalau sudah mengaku, aku berhak diampuni. Kalau sudah berhak diampuni, segala roh yang mengikutinya, aku keluarkan dari tubuhku. Selesai. Itu caranya kita jadi orang benar. Sehingga semakin hari kita dibersihkan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita nggak tergantung dengan hamba Tuhan, kita mampu. Jadi yang saya mau ajarkan adalah kita tidak bergantung pada orang hamba Tuhan yang punya karunia apa dan kita mampu sendiri. Itu yang saya mau ajarkan, supaya jemaat dewasa, sehingga menularkan kepada yang lain, sehingga sama-sama bertumbuh. Amin. Kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih buat malam hari ini hamba-Mu selesai berbicara. Mungkin ada hal-hal yang baru yang jemaat bertempat ini menerima, tapi yang kami yakini Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih detail lagi dan alkitabiah sesuai yang mereka dengarkan. Berkati Bapak Lawrence yang mengembalakan, berikan hikmat marifat-Mu, berikan kemampuan lebih lagi untuk mengembalakan, sehingga saudara nanti meregenerasi generasi selanjutnya lebih powerful, kita boleh melihat Injil diberitakan secara luas di negara ini. Dan kami yakin salah satu gereja ini yang menjadi house of prayer, house of healing, house of praise, sehingga terjadi esensi gereja sebenarnya di gereja ini. Kami tutup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami kembalikan segala kemuliaan dan hormat kepada Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Amin. Amin. Kasih Tuhan Yesus memberkati.